Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview kembali ya sebuah TWS dari The Number atau 233621. Untuk tipenya ini adalah Pearl 2 Pro dan ini adalah The Number kedua yang gue review di channel gue karena sebelumnya gue udah sempat mereview The Number XL. Ini adalah kakaknya ya, karena dari sisi harga dia sedikit lebih mahal dari XL. Dia dijual seharga 800.000 dan kalian kalau berminat kalian bisa dapetin TWS ini dari toko Soundbeats yang ada di Tokopedia. Kalau kalian nggak mau repot, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja yuk kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari Pearl 2 Pro ini. Seperti biasa gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Jadi ketika pertama kali gue melihat TWS ini, gue langsung familiar kalau TWS ini tuh mirip sama TWS yang pernah gue review sebelumnya, yaitu TroTsmart Apollo Air. Dia mempunyai desain yang persis banget ya, atau bisa gue bilang sama lah. Jadi intinya seharusnya sih TroTsmart itu keluar lebih dahulu. Jadi kalau buat gue tuh sayang aja ya, karena sisi keoriginalitasannya itu hilang dan dia bener-bener mengikuti atau mengambil desain yang sama seperti Apollo Air. Kalau ngomongin dari sisi build quality-nya ya sama juga ya, berarti dia mempunyai build quality yang sesuai aja untuk harga yang ditawarkan, karena kebetulan memang TroTsmart Apollo Air itu mempunyai frekuensi harga yang sama ketika gua mereview barang tersebut. Jadi berada di bawah 1 juta, sekitar 800 ribuan juga. Tapi kalau kalian ngomongin sisi fitur, pastinya di Pearl 2 Pro ini mempunyai fitur yang lebih bagus dan lebih lengkap ya, karena secara nggak langsung dia juga udah lebih baru dibandingkan Apollo Air. Tapi kalau ngomongin sound quality, keduanya berbeda signifikan. Secara karakter akan gue bahas nanti di akhir video. Kita lihat layoutnya dulu. Untuk bagian atasnya ada brand dari The Number sendiri. Charging portnya terletak di sisi belakang dan pastinya udah menggunakan USB Type-C. Ada satu tombol buat semacam reset atau pairing dari TWS ini, dan ketika kita buka, gue kurang suka dengan desain tutupnya ini karena dia desainnya itu engselnya nggak ada kayak kunci atau penahannya sama sekali. Jadi secara nggak langsung ketika kalian miringkan TWS ini, dia akan gampang sekali tertutup seperti ini. Tapi kemudian ketika kita lihat dari sisi earbudnya, untuk desainnya pun sama-sama seperti Apollo Air. Kabar positifnya adalah fittingnya ini nyaman. Jadi bagi kalian yang udah sering ikutin channel ini, gue tuh nggak terlalu suka dengan tipikal TWS yang mempunyai tangkai seperti ini. Tapi untuk The Number Pearl 2 Pro ini mempunyai fitting yang nyaman, jadi mirip banget sama seperti TWS kapsul yang biasanya tuh buat gue pribadi lebih nyaman dibandingkan yang ada tangkainya seperti ini. Kemudian untuk touch-nya sendiri pastinya dia udah menggunakan touch sensor, nggak ada tombol fisik lagi di sini. Jadi untuk touch sensor sendiri cukup sensitif ya, meskipun kalau kalian sering bergerak gitu akan sedikit gampang buat kesentuh secara nggak sengaja. Kabar positifnya lagi adalah di touch sensor ini lengkap. Lengkapnya adalah di TWS ini disediakan volume control, yang dimana itu adalah salah satu yang terpenting ya. Yang herannya masih banyak TWS lain yang nggak mempunyai volume control di touch sensornya. Kemudian di sini juga pastinya bisa next or previous lagu, play, pause, dan lain sebagainya yang gua nggak akan bahas untuk komennya karena ketika kalian beli TWS ini kalian langsung baca aja di buku manualnya. Tapi yang jelas TWS ini mempunyai ANC dan ambient mode. Untuk mengaktifkannya kalian cukup tap 3 kali aja di sisi kanan atau di sisi kiri dan nanti dia akan ada voice prompt buat menandakan ANC-nya on atau ANC-nya off. Dan TWS ini sama seperti XL yang dimana dia nggak ada normal mode-nya ketika kalian mengaktifkan ANC atau ambient mode. Jadi ketika kalian angkat pertama kali TWS ini, dia langsung berada di ANC mode, dan ketika kalian tap 3 kali baru dia switch ke ambient mode. Jadi kalian nggak ada normal mode ketika kalian pengen menonaktifkan ANC-nya atau ambient-nya. Sayangnya di Pearl 2 Pro ini nggak mensupport apps dari 233621. Itu hal yang gue jujurnya bingung sih, kenapa dia nggak disupport oleh aplikasi dari The Number, karena dia secara harga lebih mahal, secara kasta dia di atas XL, tapi secara supportingnya dia malah yang nggak disupport sama aplikasi dari The Number. Meskipun di review XL gue bilang untuk aplikasinya agak useless karena kalian tuh tetap nggak bisa mengatur equalizer dan lain sebagainya. Jadi di aplikasi tersebut tuh hanya bisa buat melihat status untuk ambient mode atau ANC-nya, baterai, dan lain sebagainya. Yang pada ujung-ujungnya sih gue nggak menggunakan aplikasi tersebut ya, tapi ketika gue mencoba ini, gue tadinya berharap tuh paling nggak ada pengaturan equalizernya yang nggak dimiliki di Excel, tapi kebalikannya malah dia sama sekali nggak mensupport aplikasi dari The Number. Oh iya, by the way, ANC-nya ini diklaim dia udah menggunakan teknologi hybrid ANC yang seharusnya
di atas kertas hybrid ANC itu lebih canggih dibandingkan ANC pada umumnya. Tapi pada kenyataannya untuk performance ANC-nya gue nggak merasakan ada sesuatu hal yang spesial ya. Jadi untuk TWS di bawah 1 juta, dia performance-nya masih mirip-mirip seperti TWS lainnya pernah gue review seperti Irfan Air Ace, Transmart Apollo Air, dan lain sebagainya. Untuk ambient mode-nya pun sama, jadi ketika gue menggunakan ambient mode dengan musik sekitar 20%, gue sambil ngobrol, gue udah nggak bisa mendengar lawan bicara gue dengan jelas ya. Jadi kadang gue masih tetap harus nyopot TWS ini padahal gue menggunakan ambient mode. Sekali lagi dia bukanlah yang terbaik kalau kita ngomongin dari kualitas ambient mode-nya. Oke, dan sekarang selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi fitur, bisa gue bilang TWS ini tuh hampir lengkap ya, karena dia minus di dukungan aplikasi aja, tapi selebihnya gue rasa hampir semua fitur tuh udah ada di sini. Kita bahas satu-satu mulai dari Bluetooth version yang dimana dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2 dan udah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3046 yang dimana itu tuh salah satu chipset Qualcomm yang paling baru untuk ketika review ini dibuat. Dan dia udah support kodek pastinya aptX adaptif, aptX maupun SBC. Sayangnya, biasanya untuk chipset Qualcomm itu mempunyai latency yang bagus. Jadi di beberapa TWS yang pernah gua review menggunakan chipset Qualcomm, biasanya tuh latensinya selalu bagus dan konstan gitu ya. Jadi gua ngerasa untuk nonton video tuh bagus, nggak ada berasa delay dan lain sebagainya. Tapi gue nggak merasakan hal itu di Pro 2 Pro ini, karena ketika gua nonton YouTube, itu tuh gue udah mulai merasa terganggu karena dialognya itu nggak sinkron dengan suara yang keluar. Pada akhirnya ketika defaultnya kalian menggunakan TWS ini, dia akan langsung jalan di aptX adaptif. Jadi gue coba iseng switch ke mode SBC-nya, dan di mode SBC tersebut malah latensinya itu lebih baik dibandingkan aptX adaptif. Jadi ketika kalian menggunakan TWS ini untuk sekedar nonton YouTube, gua rasa kalian switch aja ke support SBC-nya. Jadi ya itu aja kalau dari sisi latensinya. Dan kalau kita ngomongin dari sisi mikrofonnya pun, di sini cukup keren ya dari sisi fiturnya, karena dia mempunyai total 4 buah mikrofon, 2 di kiri dan 2 di kanan. Dan seperti yang gue bilang, mikrofonnya itu ada di bagian luar dan di bagian dalam, yang tujuannya supaya menjalankan hybrid ANC tersebut. Jadi sekarang kita langsung tes saja mengenai kualitas mikrofon dan latency dari Pro 2 Pro ini. Menurut gue lumayan seru ya. Jadi kalau biasanya tuh gue lebih bikin video tentang review sebuah speaker TWS dan lain sebagainya. Tapi gue tuh kayak pengen ya antara kedua orang yang memahami tentang perbedaan sound sample versus tidak menggunakan sound sample. Jadi inspirasi dari gue buat video ini adalah ketika gue lagi main. Oke, sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone The Number Pro 2 Pro. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Di ruangan gue ini termasuk ruangan yang cukup banyak noise-nya ya. Ada suara fan dari PC, dari lighting, dan juga ada suara dari TV. Jadi kalian simpulkan sendiri aja mengenai kualitas suara dari built-in microphone Pro 2 Pro ini. Dan ya, sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin driver, dia memiliki 10 mm dynamic driver yang dimana size-nya cukup besar untuk sebuah TWS. Kemudian dia juga ada in-ear detection ya, jadi ketika kalian copot dia akan otomatis nge-pause, dan ketika kalian pasang dia akan otomatis nge-play. Selanjutnya kalau kita ngomongin IP rating, dia udah support sama IPX4 yang berarti sweatproof. Intinya ketika kalian pakai TWS ini buat olahraga aman, terkena keringat aman, terkena cipratan air hujan masih aman selama kalian nggak nyemplungin TWS ini ke air. Untuk fitur lainnya seperti wireless charging juga udah disupport di TWS The Number ini. Untuk baterainya sendiri dia diklaim bisa bertahan hingga 18 jam untuk full time-nya termasuk case-nya ya. Kalau untuk earbud-nya dia diklaim bisa bertahan hingga 6 jam. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya, yang pada intinya ini tuh udah seperti yang gue bilang hampir lengkap karena semua fitur tuh udah hampir ada di sini. Sayangnya dukungan aplikasi aja yang masih belum tersedia. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian sound quality-nya. Seperti biasa ya, sound quality itu subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Jadi untuk sound quality dari The Number Pro 2 Pro ini, menurut gue dia masih mempunyai signature yang mirip sama seperti Excel. Basicnya dia mempunyai signature yang cenderung V-shape dengan vokal yang lebih berasa laid back atau di belakang. Sedangkan untuk treble dan bassnya dia lebih dominan. Tapi
kalau buat gue, Pro 2 Pro ini mempunyai sound quality yang lebih baik dibandingkan Excel. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue ngerasa di Pro 2 Pro ini tuh lebih berasa sisi fun-nya dibandingkan Excel yang gue ngerasa agak sedikit lebih terkompres, dan dari sisi power pun Pro 2 Pro ini mempunyai power yang lebih besar dibandingkan Excel. Tapi gue akan bahas satu persatu dulu ya, mulai dari high frequency atau treble-nya, yang dimana untuk Pro 2 Pro ini mempunyai treble yang bisa gue bilang cukup berasa di boost. Dia jadi berasa agak sedikit tajam untuk di volume yang cukup besar dan di musik-musik tertentu yang memang dari sisi treble-nya itu berasa. Misalkan di rekaman pop atau di musik-musik seperti Britpop tahun 90-an, itu ketika gue menggunakan TWS ini tuh adalah berasa sedikit-sedikit tajamnya, tapi overall buat gue untuk sisi treble-nya ini masih cukup aman ya. Kalau kita ngomongin vokal, gue ngerasa nggak ada yang istimewa, at least buat selera gue, karena typical vokal dari The Number itu typical vokal yang mundur, jadi vokal itu akan berasa di belakang, agak sedikit terkompres, jadi agak sedikit kalah oleh high frequency dan low frekuensinya. Positifnya adalah di sini vokalnya tuh lebih berasa clarity-nya, atau lebih bisa gue bilang lebih berasa lepas dibandingkan dengan adiknya Excel. Jadi di sini V-shape-nya itu yang gue bilang ya, V-shape-nya itu masih berasa fun karena vokalnya itu masih lebih berasa presence. Jadi untuk suara-suara cewek, vokal-vokal cewek gitu, dia akan lebih berasa sedikit agak sedikit di boost untuk upper mid-nya. Memang sih negatifnya adalah dia agak sedikit berasa sibilance, tapi ya gue ngerasa sih dengan tuningan yang seperti itu dia harusnya memang bisa ngasih vokal yang lebih presence untuk tipikal karakter V-shape seperti Pro 2 Pro ini. Kalau kita switch ke bagian bassnya, sejujurnya ketika pertama kali gue dengerin TWS ini, gue ngerasa ini tuh TWS akan cocok buat kalian yang bass head, karena bass di sini tuh gue rasa lebih mendominasi even dibandingkan dengan treble-nya, meskipun dia punya karakter yang V-shape. Tapi bass di sini tuh gue ngerasa bukanlah di lower bass-nya, tapi lebih di mid bass-nya, yang dimana ketika kalian dengerin kayak suara bass gitar di lagu-lagu tertentu tuh dia bisa kayak boomy dan menutupi area mid frekuensinya. Itu akan menjadi hal yang negatif terus terang kalau kalian tuh suka dengan musik-musik rock misalkan, atau suka dengan musik-musik Britpop seperti gue mendengarkan TWS ini tuh buat lagu-lagu seperti Radiohead atau misalkan Blur. Gue tuh merasa suara bassnya tuh overpower dan overdominan di lagu-lagu yang biasa gue dengerin. Tapi ketika kalian switch ke lagu-lagu R&B atau EDM, justru gue baru merasakan kalau memang bassnya punya benefit yang positif di genre tersebut. Jadi kenapa gue bilang kayak TWS ini tuh memang agak segmented khusus untuk sisi bassnya, karena memang dia mempunyai bass yang tipikalnya boomy dan secara kuantitas besar di bagian mid bassnya. Untuk sisi deep bass atau sub bassnya sih gue ngerasa di sini cukup ya, dalam artian dia bisa nge-reach cukup dalam, dan gue rasa dia masih sejajar lah dengan TWS lain yang berada di range harga yang sama. Jadi kalau dari sisi bass, balik lagi, kalau kalian memang suka tipikal bass yang terkontrol, atau misalkan kalian suka dengan tipikal bass yang all around, ada kemungkinan kalian nggak terlalu cocok dengan bass yang ada di Pro 2 Pro ini. Tapi kalau kalian segmented bass head, suka dengan tipikal lagu-lagu yang memang lebih mementingkan sisi bassnya, R&B, EDM, kalian mungkin cocok dengan bass yang ada di Pro 2 Pro ini. Paling itu aja ya yang bisa gue share dari The Number Pro 2 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you banget udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.